Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini kita dikasih informasi bahwa ada 5 stok dengan bobot berbeda, kalau ada beta juga, dan expected return dari stok 5 stok itu. Terus kita dikasih risk free rate 7% dan return market ada 15,5. Kita suruh nunjukin which stock is overvalued and undervalued, what decision that should be taken by investor. Oke. Nah, pertanyaan ini kalau misalkan dapat pertanyaan begini, ada beta dan kita melihat bahwa overvalued dan undervalued, itu kita sebenarnya disuruh untuk mengevaluasi return si stok tersebut terhadap expected return dari capital asset pricing model. Oke. Balik lagi, sebenarnya apa sih capital asset pricing model? Itu tadi adalah kita pricing sebuah aset, kira-kira mereka dengan beta sekian, dengan risk free rate sekian, dan beta sekian, excess return over risk free-nya sekian, itu kira-kira berapa sih expected return yang harusnya dihasilkan oleh aset tersebut. Itu. Jadi capital asset pricing model adalah melihat berapa return yang harusnya dihasilkan oleh aset tersebut dengan tingkat risk free rate sekian, beta sekian, dan market risk premium sekian. Oke. Nah, kemudian ini yang tadi gue belum sempat jelasin, CAPM itu berhubungan erat dengan security market line, di mana security market line adalah garis trade off antara risk dengan expected return as a straight line intersecting the vertical axis. Nah, dia melihat bahwa dia menggambarkan dalam garis bahwa ada relasi antara expected return dan risk, dan risknya di sini beta. Karena kenapa beta? Tadi kalau lu inget, gue udah jelasin tentang total risk dan systematic risk. Nah, total risk itu adalah standar deviasi. Di sini yang kita mau bahas adalah trade off antara return dengan systematic risk. Jadi risiko sistematik yang ada pada portfolio, karena asumsinya di sini semua saham dalam portfolio yang kita masukkan dalam CAPM ini adalah sudah terdiversifikasi, jadi unsystematic risk sudah nggak ada. Jadi kita pakai beta sebagai measure. Oke, jelas ya. Nah, sama portfolio assumed to be fully diversified. Nah, kemudian sebenarnya bentuknya tuh kayak gini. Ada di sini ada beta, systematic risk, dan ini ada garis lurus, ini adalah garis CAPM. Oke. Nah, di sini kita melihat ada undervalued dan overvalued. Apa itu? Kita lihat perhitungannya seperti apa. Nah, di sini CAPM rumusnya adalah RF tambah beta dikali RM min RF. Dengan RF-nya risk free rate 7% dan market return adalah 15,5%. Nah, kita disuruh ngelihat mana yang undervalued, mana yang overvalued, dan gimana decision-nya. Oke, jadi di sini kita dapatkan hasil yang 16%, 14, 20, 12, dan 24%. Ini sebenarnya data historis. Jadi kalau lu bingung ngebedain mana yang expected return CAPM, mana yang return yang beneran. Jadi kalau dia udah given returnnya sekian, 16, 14, dan sekian, itu adalah sebenarnya historical. Jadi intrinsic return yang sifatnya historical di sini. Oke. Jadi jangan ketukar bahwa kalau yang given itu dia sifatnya historical. Jadi secara historis dia sudah terjadi, dia dapat stok tersebut dapat return sekian. Jadi 16, 14, 20, 12, 24 itu adalah yang dihasilkan di realita. Oke. Nah, kemudian kita tadi untuk melihat undervalued dan overvalued itu dilakukan dengan membandingkan intrinsic return atau historical return ini, atau yang di kolom D, dengan return yang kita hitung berdasarkan CAPM. Jadi seharusnya menurut CAPM, menurut
CAPM returnnya dapatnya sekian karena karakteristik beta, RF dan RM-nya sekian, kayak gitu. Ya udah, berarti kita tinggal hitung CAPM dengan RF di sini 7% ditambah beta stok sebut 1. Di sini ya kita pilih ngitung saham 1, betanya itu 1 dikali sama RM-nya 15.5 dikurang 7. Dapatlah CAPM-nya 15.5. Berarti menurut teori CAPM seharusnya return dari stok return dari stok 1 itu adalah 15.5. Oke. Lalu kita hitung juga kita CAPM pada stok 2 dan sampai stok 5. Dari situlah baru kita bisa lihat kondisinya kayak apa. Baru kita bisa compare. Di sini kalau lu lihat undervalued artinya ketika intrinsic value lebih dari market value. Karena logikanya adalah menurut teori CAPM memproyeksikan si stok ini mendapatkan return sekian, tapi pada nyatanya dia dapatnya sekian, dapatnya lebih tinggi dari ekspektasinya, makanya dia undervalued. Undervalued artinya bahwa seharusnya dengan given level of risk dengan betanya 1 dia cuma dapat return 15.5, tapi ternyata dia dapat 16. Berarti kondisi dia adalah undervalued. Oke. Kalau undervalued gimana? Decision lu buy. Kenapa? Karena dengan beta cuma 1 lu menanggung resiko 1 aja. Ini beta, ini gue bahas stok 1 ya. Dengan lu nanggung resiko 1, lu dapet return yang lebih dibanding yang diproyeksikan oleh teori misalnya kayak gitu. Makanya decision lu buy. Karena stok ini katakanlah murah, efisien given level of risk-nya. Nah, gimana kalau overvalued? Lu lihat yang stok 2 di mana intrinsic return-nya cuma 14%. Sedangkan setelah kita hitung berdasarkan teori CAPM seharusnya dia dapat 14.23. Berarti kalau kita melihat bahwa kita invest di sini dengan menanggung resiko 0.9, harusnya kita dapat 14.23% returnnya, tapi ternyata kita cuma dapat 14%. Itu kenapa overvalued dan lo disuruh jual overvalued stocks. Itu aja. Di sini kalau mau digambarin stok 1 tuh di sini, stok 2 tuh di sini. Oke, stok 1 itu cocok kan sama tadi. Dia returnnya agak sedikit di atas beta, di atas garis ini. Kalau yang stok 2 dia agak di bawah, sedikit di bawah dari garis biru ini, security market line. Itu juga dengan stok 3, stok 4, stok 5. Jadi ini lebih simple lah ya. Tinggal kita bandingin aja intrinsic return sama CAPM. Mungkin yang harus diperhatikan adalah nggak boleh kebalik antara mana yang intrinsik, mana yang CAPM, dan kondisinya apa dan decisionnya apa gitu, undervalued, overvalued. Jadi analisanya intinya adalah kalau intrinsic return lebih tinggi dari CAPM berarti undervalued, kalau lebih rendah overvalued, kayak gitu aja. Oke. Sekarang kita bisa move ke kolom 4, kolom terakhir. Oke. Di sini kita punya informasi stok biji dan stok apel. Apa namanya biji? Economic conditionnya ada crisis, normal boom, terus probability 0.25, 0.45 sama 0.3. Di sini ini returnnya 0.08, 0.13 dan 0.15 dan sekian. Then you also have information related to market risk premium and risk investment rate. The market risk premium is 8% and risk-free investment rate is 4%. Based on given information, which stock has the highest level of systematic risk? Which stock that has highest level of unsystematic? Which stock is riskiest and risk explain and interpret? Oke. Di sini kita sebenarnya disuruh untuk melihat mana stok yang lebih sistematik, yang mana yang lebih berisiko yang mana. Nah, di pro 4 yang kita pertama, sekali lagi lo rangkum dulu informasinya. Oke.
Begitu udah, lu inget kita suruh cari tadi pertanyaan pertama adalah mana yang systematic risk-nya paling tinggi, mana unsystematic yang paling tinggi, mana yang riskiest, dan kita sudah interpret. Oke, kita mulai dari systematic risk dulu. Stok mana yang memiliki level systematic risk yang paling tinggi? Systematic risk itu apa tadi? Beta kan sebenarnya. Oke. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah di sini A itu yang biji, A itu yang apel dan B yang biji ya. Jangan kebalik. Nah, kita menghitung dulu expected return dari stoknya itu berapa. Oke, kita hitung expected return berdasarkan probability yang A. Yang A yang biji di sini. Oke, nggak apa-apa. Terus ya biar nggak salah. A dengan B apel. Oke. Nah, expected return yang A adalah kita tinggal probability dikali sama returnnya aja, 0.25, 0.8, 0.45, 0.13 dan seterusnya. Oke, kita dapat expected return of 12.35 dan yang B 7.4 kita hitung dari biasa. Nah, itu 0.25 dan 0.13, 0.45, 0.11 dan seterusnya. Nah, lalu kita pakai rumus CAPM. Ini kita dapat expected return. Kita udah dapat nih expected returnnya berapa stok A. Stok A kita dapat 12.35. Sedangkan RF-nya tadi 4%, ditambah beta dikali, nah ini 8% itu langsung market risk premium. Ingat kan, RM min RF sama dengan market risk premium. Kalau lu dikasih nyari return market berarti itu RM. Kalau udah market risk premium berarti udah RM min RF. Oke. Kita tinggal masukin aja. Ini digeser ke kiri berarti terus dibagi 8% berarti betanya 1,04 375. Stok A itu untuk stok A. Stok B juga prosesnya sama. Oke, betanya dapat 0.425. Nah, berarti stok A, stok biji itu punya beta yang lebih tinggi. Artinya systematic risk dari stok A dari si stok biji berarti lebih tinggi, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian kita melihat which stock is more risky. Stock is the riskiest. Kita kan nggak yang systematic risk. Kenapa kita nggak hitung dari unsystematic risk? Karena unsystematic risk ini sifatnya random dia. Jadi dia kita nggak bisa kuantifikasikan kecuali kita dapat total risknya. Berarti kita hitung dari total risk dulu. Kita udah jawab pertanyaan pertama kan, berarti yang mana yang lebih risky dari systematic risk berarti stay stock A. Nah, kemudian kita cari total risknya dulu. Dari mana? Dari standar deviasi. Kita hitung dari variance. Tadi kan biasa kayak kita udah ngitung variance, returnnya dikurang expected return dikali probability dikali return minus expected return pangkatin 2, dapat variance. A dan B dapat standar deviasi juga dari A, tinggal kita pangkatin. Nah, berarti standar deviasinya adalah di sini 0.026 dan atau 2.65% dan 12 dan di sini 0.12 berarti 12% ya. Jadi stok B itu punya standar deviasi yang lebih tinggi. Artinya dia punya unsystematic risk yang lebih tinggi. Intinya kayak gitu. Dia punya total risk yang lebih tinggi karena standar deviasi itu maksudnya total risk kan. Nah, oke, kita harus ngelihat tadi kita udah dapat systematic risk dan total risk. Kita sekarang ditanya tentang unsystematic risk yang lebih tinggi yang mana. Nah, unsystematic karena total risk adalah systematic tambah unsystematic, berarti unsystematic risk adalah total risk dikurang systematic risk. Nah, jadi tinggal beta A, standar deviasi A dikurang sama beta A. Terus unsystematic risknya B juga tinggal dikurang aja. Berarti di sini kita lihat bahwa stok B ini kan karena ini minus ya, dia punya level unsystematic risk yang lebih tinggi berarti karena dia minus. Tapi stok B secara unsystematic dia lebih tinggi. Oke, jadi itu aja sebenarnya
soal return dan risk yang paling sebenarnya yang paling ribet sebenarnya kalau sebenarnya nggak ada challenge yang benar-benar benar-benar susah, mungkin kecuali kalau lu suruh ngitung variance di portfolio 3 stok, mungkin itu agak ribet, mungkin lebih ke ini rumusnya aja, hafalin rumus variance dan returnnya apa, variance standar deviasi 3 itu kalau udah hafal harusnya sih bisa semua. Itu sama konsep portfolio gimana, kalau variance portfolio covariance, korelasi. Habis itu tinggal lihat di CAPM, rumus CAPM, terus sifat dari security market line. Sebenarnya itu aja, sisanya harusnya nggak ada hambatan yang benar-benar krusial di materi ini. Oke, jadi untuk asis kali ini sekian, sampai situ aja. Kalau ada yang tanyain mungkin bisa lewat form dari asis masing-masing atau asis masing-masing. Itu aja. Thank you semuanya. Sore.